Selamat datang di podcast RRI Singaraja. Podcast ini podcast pertama dan perdana. Berharap sahabat kreatif suka dengan podcast ini yang kita akan produksi setiap minggu. Dan hari ini kita akan bahas seputar ghosting. Kalau kata Melly Guslow, gantung, kata hi-fi, pelangi, pelan-pelan hilang. Dan hari ini nggak sendirian, saya akan barengan dengan seorang psikolog namanya Bli Dewa Gede Firstia Wirabrata. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, hari ini kita akan seru-seruan nih Beli Dewa ngebahas ghosting yang kayaknya orang di luar masih bingung gitu. Sebenarnya ghosting sudah sering ya dibahas di luaran, entah di sosial media, Instagram, Facebook dan lain-lain ya. Tapi banyak pertanyaan nih, ghosting yang biasanya orang mikir ghosting sebenarnya hilang saat itu aja atau hilang selamanya gitu. Nah, coba boleh deh dipaparin ghosting. Spesifik lagi Beli Dewa. Ya. Oke, ghosting ya. Kalau kita lihat dari katanya gitu, ghosting itu berarti ghost itu kan berarti hantu ya. Iya, hantu. Iya, kayak hantu. Jadi kadang-kadang dia muncul terus kadang-kadang dia ngilang. Iya. Sebenarnya ghosting ini udah ada dari dulu. Cuman mungkin sekarang mencuat karena adanya sosial media. Jadi sosial media itu membuat fenomena ghosting ini jadi tren sekarang ya, apalagi happening ya, apalagi dilakukan baru-baru ini juga ada banyak kejadian juga sehingga jadi happening. Nah, ghosting itu ada banyak dalam hubungan itu ghosting itu hanya salah satu sebenarnya. Jadi ada lagi kayak breadcrumbing, ada slow fading kayak gitu. Nah, yang terkenal hanya ghosting ya. Nah, karena ghosting itu kenapa dia terkenal? Karena ghosting itu sifatnya sudden. Sudden itu dalam artian dia tiba-tiba. Nah, dia tiba-tiba ngilang. Jadi awalnya yang manis, awalnya yang kayaknya ini banget, into that person banget, nah terus tiba-tiba dia ngilang gitu aja. Nah, ngilang dari hidup orang tersebut, tapi dia masih aktif di sosial media, masih aktif dan dia masih ada orangnya gitu, tapi dia tidak menghubungi orang tersebut lagi yang dia misalnya in relationship with sebelumnya gitu. Nah, ghosting ini sebenarnya itu hal, kalau bisa dibilang sih hal yang wajar ya. Pada saat kita tidak tertarik sama sesuatu, otomatis kita away dari sesuatu tersebut ya. Jadi kalau kita tidak tertarik ya otomatis kita pergi. Kalau kita tertarik kita akan mendekat kan gitu. Nah, hanya saja yang jadi permasalahan yang mungkin di sini adalah mekanismenya. Nah, mekanismenya itu dia awalnya mendekat terus tiba-tiba ngilangnya. Tiba-tibanya ini sih sebenarnya yang memberikan dampak-dampak psikologis baik terutama bagi yang di ghosting. Nah, bagi pengghosting pun sebenarnya ada banyak hal yang terjadi dalam dirinya sehingga kenapa dia melakukan hal tersebut gitu. Jadi mungkin nanti kita bisa pilih satu-satu ya, yang dari mengghostingnya atau yang dari yang dighostingnya. Dighostingin. Gitu, ya. Nah, berarti di sini jelas ya, ghosting sebenarnya pelan-pelan ngilang itu termasuk ghosting nggak? Termasuk kan? Kalau pelan-pelan ngilang itu sebenarnya slow fading. Oh, slow fading. Ya, jadi slow fading. Lebih ke bukan ghosting. Bukan ghosting. Ya. Kalau slow fading itu masih ada closure. Jadi closure kayak misalnya kita habis siaran gitu ya. Oke, saya pulang ya gitu. Nah, masih ada kayak gitu. Ada kejelasan. A little bit. A little bit ya. Jadi ada kejelasan sedikit. Paling tidak dia bertahap gradual. Jadi orang itu paling tidak ada sense of readiness. Jadi orang yang di slow fadingin itu paling tidak dia ready bahwa someday orang itu akan pergi gitu. Paling tidak ada semacam notifikasi. Kode. Notifikasi. Kode kalau orang ini nggak cocok sama kita nih. Akhirnya kayaknya pelan-pelan bakal udah kita nggak cocok. Kita udah jaga jarak dan segala macamnya. Betul. Nah, tapi ini sebenarnya ganggu nggak sih buat psikis orang? Karena kan kita nggak pernah salahin ya kalau orang deket, bagi dia nyambung, bagi doi nggak nyambung. Nah, akhirnya udah mesra deket banget, hilang tiba-tiba, pasti dong ganggu ke psikis. Gimana kalau menurut Bli Gede? Iya, pasti banget. Gimana kita yang awalnya sudah merasa nyaman ya, jadi kita merasa istilahnya kita merasakan comfort zone kayak gitu, terus tiba-tiba hal tersebut ngilang, itu pasti akan berpengaruh banget kepada psikis kita. Karena kenapa? Karena ya sama aja sih seperti kita misalnya sudah biasa melakukan hal tersebut dan kira-kira dan nantinya habit kita itu berubah. Ya itu pasti menimbulkan sesuatu yang tidak nyaman gitu. Nah, kalau kita lihat ya sekarang kalau peribahasa luar gitu ya, ada it takes two to tango. Jadi untuk menari tango itu perlu 2 orang.
Ya, gitu juga ghosting. Jadi ghosting tidak sendirian, ada yang mengghosting, ada yang dighosting gitu. Nah, kita coba lihat, kita pilah sekarang dari yang dighosting ya. Nah, soalnya ini kebanyakan kita fokusnya pada yang dighosting gitu ya. Si korban ya. Iya, karena sakit hatinya itu pada yang dighosting gitu ya. Nah, yang dighosting ini kenapa itu menimbulkan sakit secara psikologis, padahal itu tidak fisik. Dalam artian bahwa oh ya udah orang itu ngilang ya. Kalau misalnya orang simple untuk bilang ya udah cari lagi kan gitu. Nah, tapi kenapa sih sepertinya itu hurtful banget gitu ya, menyakitkan banget. Nempel juga. Ya, karena dia itu dalam psikologi itu termasuk masuk ke dalam silent treatment. Nah, pada saat kita ingin dalam tanda kutip menyiksa seseorang, tapi kita pasif agresif. Kita pasif tapi kita agresif gitu ya, pasif agresif. Kalau dijelasin panjang sih jadi. Itu contohnya. Karena itu contoh yang simple lah ya. Iya, pasif agresif. Jadi dia itu menyiksa orang dengan cara tidak memberikan kesempatan bagi orang tersebut untuk mengungkapkan diri, untuk mengekspresikan perasaan, dan paling tidak untuk menunjukkan sesuatu ya, bagaimana dia, perasaan dia seperti itu, dan paling tidak kejelasan bahwa why do you leave me kayak gitu. Ya, kenapa kamu ninggalin saya padahal saya suka banget, terus kita kayaknya spending enjoyable time together seperti itu ya. Nah, itu yang membuat orang itu sulit. Dan dalam psikologi silent treatment itu salah satu penyiksaan ya secara psikologis itu yang paling kejam sih sebenarnya. Jadi tidak memberikan, itu menutup kemungkinan orang untuk bisa mengekspresikan diri. Gitu. Oke, kalau itu sudah menjadi kebiasaan orang-orang yang ngeghosting ya, Dewa. Paling tidak, ini sekarang para korban ya harus sadar kalau di dunia ini ada yang suka ghosting nih. sampai akhirnya banyak nih. Tapi kita enggak ya. Kita enggak. Kita bukan korban ghosting. Wah, pride turun dong. Korban ghosting ya kan. Cuma ini memang yang sering ngalamin ghosting kan para perempuan ya, para cewek-cewek ya. Ya, kita nggak pernah tahu sebenarnya apa faktornya. Paling tidak kemarin saya sempat cerita sama teman-teman yang pernah jadi korban ghosting. Itu kata mereka ya terlalu ngarep gitu. Bener nggak kira-kira itu jadi faktor utama? Karena kan kedekatan seseorang sebenarnya bisa saja jalan kalau nggak ada ngarep itu kan. Mungkin besokannya datang lagi bilang hai, mungkin kan. Itu nggak selamanya ghosting dan menghilang selamanya. Nah, sampai akhirnya si korban ghosting ini nanya, kira-kira kita sebagai korban ghosting, apa yang harus kita lakukan untuk mewaspadai si orang ghosting ini, si orang yang suka ghosting ini? Yang harus dilakukan sama mereka. Ya, kalau kita bicara waspada itu berarti dia preventif ya. Jadi kita mengantisipasi. Nah, beda dengan cara nanti bagaimana kita terapi pada saat kita sudah terlanjur terkena ghosting gitu. Sebenarnya tidak terkait gender, dalam artian ghosting itu bisa jadi pada laki-laki bisa, pada perempuan juga bisa ya. Sekarang tergantung dari siapa sih yang sebenarnya, kalau istilah psikologinya lagi itu istilahnya hopeless romantic. Hopeless romantic itu berarti dia sangat menginginkan sesuatu yang dikatakan percintaan, dia ingin menemukan the one gitu, soulmate-nya seperti itu ya. Kadang-kadang kalau orang seperti itu mungkin sudah lama tidak memiliki pasangan. Bener banget tuh. Apalagi dengan kondisi lama nggak punya pasangan, nontonnya drama-drama. Misalkan, itu bisa jadi asupan nggak yang bikin orang yang aku pengen punya pacar kayak gini nih. Akhirnya baru ada kode nempel terus. Bener bisa ya. Bener banget. Jadi dia membentuk sebuah bayangan atau sebuah persona gitu bahwa seharusnya kehidupan percintaan itu seperti itu gitu. Padahal sebenarnya itu idealnya banget ya. Kalau kita nonton misalnya film ya, terutama mungkin sekarang banyak Korea ya. Jadi kayak Korea banyak nih yang pada posting di Instagram. Wah, ini cute banget ya gitu-gitu. Kisah cinta mereka. Iya, padahal sebenarnya in real life tidak seperti itu kan. Namanya kita berhubungan gitu, memiliki hubungan pasti ada dinamikanya, kadang ups and downs, dan karakternya kan beda-beda, ada yang cuek, ada yang mungkin perhatian, dan juga ingat lagi ada bahasa cinta loh sebenarnya. Mungkin nanti ke depan nanti ya, biar lebih panjangnya nanti kali ya pas on air ya. Terus
Ya, jadi seperti itu. Sehingga untuk mewaspadai bagaimana caranya mengghosting itu mungkin kita harus menumbuhkan dulu self esteem kita. Gitu. Jadi self esteem itu penting. Self esteem itu berarti keberhargaan diri ya. Nah, itu beda dengan self confident. Nah, kalau self confident itu lebih kepada tugas yang spesifik. Misalnya nih Kak Dias confident dalam nyiar. Ya, karena sudah sering gitu ya penyiar. Sedangkan kalau saya nggak pernah gitu. Ini kali pertama ya? Kali pertama podcast bareng. Karena biasanya saya di depan kelas gitu. Oh iya. Ini confident ya. Nah, ini enggak. Nah gitu, jadi kalau self esteem itu lebih ke general feeling ya, bahwa merasa diri kita itu berharga ya, diri kita itu patut mendapatkan respect ya, diri kita itu wajib untuk mendapatkan yaitu jadi dihormati, dihargai oleh orang lain gitu. Itu dulu sih yang ditumbuhkan sebenarnya. Jadi untuk kita lebih bisa menghargai diri kita sendiri, sehingga kita membawa diri itu ke hadapan orang lain itu merasa oh saya juga harus menghargai treating us with respect kayak gitu. Jadi benar ya kata orang, kalau kita pengen ngebahagiain orang lain, kita bahagiain dulu diri sendiri gitu kan. Betul. Itu poin sih sebenarnya. Sampai akhirnya banyak juga yang teman-teman DM di Instagram, Kak, memang ada ya sebenarnya untuk menghindari itu aspek personal yang harus kita tahu dari orang-orang supaya terhindar dari ghosting. Kata mereka, duh ngeri deh sama orang-orang ghosting ini. Ngeri, ganas gitu ya, kejam gitu. Ada nggak aspek personalnya? Kalau aspek personal sih sampai sekarang sebenarnya belum ada riset juga kira-kira orang yang seperti apa gitu yang akan melakukan ghosting ya. Risetnya itu masih minim sekali karena baru tren pada saat ini. Hanya saja orang yang mengghosting itu biasanya dia memiliki personality avoidant. Avoidant itu berarti dia apa ya bahasa Indonesianya ya? Menghindar ya, cenderung untuk menghindar. Nah, kita bisa lihat kira-kira kalau orang itu yang biasanya dia kayak daya juangnya kurang gitu ya. Terus dia tipenya yang tidak mau konflik. Nah, menghindari konflik itu ghosting itu salah satu menghindari konflik. Cari aman ya. Betul. Cari aman. Jadi kita tidak perlu dealing with someone else's feeling gitu. Jadi tidak perlu kita lihat dia nangis ya, lihat dia begging meminta-minta untuk biar kita balik lagi gitu. Jadi lebih ke orang yang avoidant biasanya melakukan ghosting. Sehingga kalau misalnya kita ingin waspada gitu, mungkin bisa kita lihat kesehariannya apakah tipe orangnya ya seperti itu atau tidak gitu ya. Jadi tergantung sih sebenarnya. Ini berarti hati-hati banget ya. Jadi kita nggak bisa langsung bilang aku suka sama orang ini, aku kayak sayang nih sama nih orang. Kita nggak bisa bilang langsung betul. Gitu ya. Paling nggak kita harus tahu dulu backgroundnya dia, terus dia kebiasaannya apa, untuk tahu nih orang bakal ghostingin apa enggak nih, gitu betul. Kan. Nah tapi di lain sisi banyak yang udah trauma soalnya sama ghosting ini, sama orang yang suka ghosting ini nih. Nah treatmentnya gimana untuk orang yang udah trauma nih? Kalau sudah trauma dengan ghosting, nah treatmentnya itu kalau secara psikologis ya, treatmentnya itu bisa dari dalam diri, bisa juga dari luar diri. Nah sekarang kita coba bahas dua-duanya ya gitu. Kalau dari dalam diri itu kita seperti tadi, kita harus menumbuhkan keyakinan ya bahwa itu bukan salah kita. Ya. Sehingga itu adalah salah orang tersebut gitu. Sehingga kita bisa jadi mungkin kalau kita disiapkan jodoh yang lain seperti itu ya. Jadi sepasrah itu ya. Ya dan juga ya mungkin kita tidak perlu lagi terlalu menganalisis atau misalnya terlalu mengkritik diri sendiri. Kira-kira saya kurangnya di mana? Saya tidak cukup baik untuk dia sehingga dia pergi. Saya mungkin dia tahu akhirnya kelemahan saya. Tidak perlu sebenarnya ya. Jangan sampai self blame ya. Iya betul ya, itu self blame mungkin itu kata yang tepat ya. Jadi jangan menyalahkan diri sendiri karena sebenarnya itu adalah kesalahan orang yang mengghosting. Ya. Sehingga bagaimana sih caranya kita untuk meningkatkan lagi semangat kita ya, untuk meningkatkan mood lagi setelah di ghosting itu ya kita harus punya support system sebenarnya ya. Support system itu penting banget. Jadi kita mungkin punya sahabat, keluarga betul, atau misalnya hanya teman-teman di komunitas mungkin bisa jadi ya. Nah gitu. Jadi kita bisa benar-benar manfaatkan ya. Lebih ke ini ya, cari support systemnya yang ada di lingkungan aja. Betul. Jadi kita bisa misalnya curhat dengan mereka, kita bisa paling tidak kalau misalnya tidak curhat hanya menghabiskan waktu dengan mereka ya, quality time gitu misalnya, itu bisa membuat
diri kita feel Nyaman. a lot better sebenarnya gitu. Bahkan sekarang kan banyak tuh sosial media yang kontennya lucu-lucu kan. Dan boleh ke Balik Kindness juga kan? Balik Kindness komunitas untuk curhat segala macam boleh. Nah, itu dia sahabat kreatif podcast kita hari ini. Semoga bermanfaat ya, dan pastinya untuk kamu yang pengen tahu lebih banyak lagi soal podcast kami, tinggal cek aja di IG kita di @rri_pro2 Singaraja. Oke? Ingat, kalau bosan bilang, jangan ngilang. Dah.